Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du, hadratul hadramin, umat sedaya, para ibu-ibu jamaah musalla atin kampung Marang rahimana wa rahimatullah, manurungi tansah dinaringan rahmat saking salipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Barokah ngaos matur mugi kita saya senantiasa dipun paringi panjang umur, sehat walafiat seger waras, saya hajat-hajat kita saya dipun penuhi, dipun ijabah, dipun ridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Para ibu saya ingkang mulia, seiring dengan berkembangnya zaman, maka segala sesuatunya akan terlihat begitu mudah. Sampai-sampai ada sebuah ungkapan, dunia dalam genggaman. Maksudnya apa? Maksudnya segala sesuatu bisa diakses hanya melalui tangan, yaitu dengan cara pegang HP. HP itu termasuk satu media atau wasilah di mana HP itu bisa menjadi positif kalau digunakan untuk hal-hal yang positif, yang baik. Dan HP akan bisa menjadi negatif kalau yang menggunakan ini orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Contohnya sekarang yang lagi marak penyakit yang sedang melanda sebagian dari masyarakat Indonesia, terutama kaum muda-mudi, yaitu penyakit judi online. Lebih disingkat judol, judi online. Kalau kita dulu sering mengenalnya dengan istilah togel. Togel itu singkatan. Apa singkatannya? To niku totoan, gel niku gelap. Gelap. Totoan gelap. Maksudnya totoan dilakukan di tempat yang gelap. Cendak wong, cendak polisi. Disingkat togel. Kalau dulu orang mau berjudi, ini masih berupaya mencari tempat yang aman biar tidak ketahuan orang. Kalau ketahuan orang takut dilaporkan ke polisi, pihak berwajib. Akhirnya polisi akan menggerbeknya dan pelaku judi ini akan ditangkap karena itu termasuk pelanggaran pidana, ada pidananya. Tapi sekarang praktek judi ini bisa dilaksanakan hanya dengan pegang HP. Ono jero kamar nyekel HP sewengi. Itu bisa digunakan untuk transaksi judi. Israel judi online. Ya nopo bayari? Judi itu kan bayar. Terus praktek judi, umpami wonten sing derek niku tiyang 1000. Mari wonten sing nombok niku regine 1000-an. Sing melok 1000, tombokane 1000-an. 1000 pe 1000 gitu. Tak juta. Akhirnya sing oleh duit tak juta.
Lek dipikir cara akal, nombok 1000 oleh 1 juta. Nombok mana kan? Akhirnya oleh mana? 2 juta terus ngoten. Dia ketagihan dengan kemenangan, walaupun sering kalah. Makanya bahasa di Al-Quran itu diungkapkan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bahwasanya khamr, minuman keras, wal maisir, judi. Maisir itu diartikan judi, asal kata dari kata yusrun. Yusrun itu artinya mudah, berarti mencari uang dengan cara mudah. Nombok 1000 iso oleh 1 juta. Nombok 10.000 iso oleh 10 juta. Coba boten. Rijasum min amal syaitan, itu termasuk perbuatan setan, perangkap setan. Setan terus menggoda, ayo wis mek 1000 wae, kok iso 1 juta. Terus nombok maneh, kalah maneh. Kadang menang, kadang kalah, paling kalah. Dan ternyata bandarnya judi online. Ketika tertangkap, itu dia akhirnya mengaku bahwasanya orang yang sudah masuk dalam situs judi online itu memang disetting dia tidak bisa menang terus. Pernah dikasih kemenangan 1-2 kali, tapi ketika dilanjutkan dia dipastikan kalah. Memang settingannya gitu. Ini jahatnya judi online. Pelakunya sudah tertangkap dan mengakui. Dan orang walaupun sudah tahu berita kayak gini, kalau sudah ketagihan dia tidak mau berhenti. Terus ketagihan berharap menang. Padahal dia lupa bahwasanya di dunia ini tidak ada ceritanya konglomerat yang dihasilkan dari di sana ada orang kaya. Pekerjaan apa? Pekerjaannya judi. Wonten apa boten? Boten enten. Agama itu melarang sesuatu pasti ada hikmahnya, pasti mengandung kebenaran. Nopo judi kok diharamkan? Karena di situ mengandung kemudaratan. Uang yang dihasilkan dari judi akhirnya diberikan kepada keluarganya, dibuat nafkah, maka seluruh keluarganya ini makan barang haram. Bojone makan barang haram, anak-anaknya makan barang haram. Kalau tubuh sudah kemasukan barang haram, maka semangat beribadahnya akan berkurang. Sengko kade jamaah, sengko kade sholat 5 waktu, sengko. Akhirnya dia meninggalkan sholat. Padahal meninggalkan sholat ini termasuk salah satu dari dosa besar. Termasuk judi ini masuk kategori deretan dosa besar. Dosa besar itu yang tertinggi yaitu syirik atau menyekutukan Allah Ta'ala atau murtad. Ini kalau boten tobat, akhirnya dia meninggal, maka dia akan divonis tidak selamat di akhirat alias masuk neraka. Khalidina fiha abada, selamanya nanti juga tidak ada harapan untuk masuk surga. Mayoritas deretan dosa terbesar yaitu membunuh, tapi membunuh manusia ya, bukan membunuh PT. Lek membunuh PT yang betul apa kok dipangan. Membunuh manusia, mari ngoten zina, mari ngoten minuman keras, termasuk judi, termasuk durhaka pada orang tua, termasuk
termasuk pemakan riba, termasuk apa itu, meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja walaupun digodok. Nopo malih boten digodok pun masih berdosa, nopo malih boten digodok. Oleh karena itu, ketika kita bepergian, kita harus pandai-pandai untuk mengatur waktu. Diukur, iki perjalanan butuh berapa jam. Bisa nggak kita nanti sholat di tengah perjalanan? Kalau tidak bisa, maka kita harus bisa mengukur bisa dijamak atau mboten. Saged tapi mboten, tapi jamak akhir mboten menapa. Niatnya ditaruh di depan, di sholat yang pertama zuhur kali asar, berarti niatnya di waktu zuhur, agar tidak sampai meninggalkan sholat dengan sengaja. Karena meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa ada uzur, ngelencering mboten uzur niku, ering-ering mboten uzur, karena masih bisa disiasati. Terus ketika ering-ering niku sekiranya mboten nuju sholat, diniati jamak akhir, mungkin sholatnya double, tidak sampai mengkodok sholat. Kalau sampai meninggalkan sholat, jangan kok dikodok aja. Walaupun nanti dikodok, tapi dia sengaja meninggalkan, itu masuk kategori dosa besar. Jadi kodok itu ada yang karena uzur, ada yang boten. Kodok yang karena uzur, karena dia lupa tidak sholat, ini nomor 9 kali karena ketiduran, keturun, akhirnya dia mengkodok. Itu betul nomor betul sampai duduk. Balik-balik tentang judi dilarang oleh agama karena mudaratnya luar biasa. Orang yang sudah terjangkit fanatik atau kecanduan main judi, maka dia akan sulit untuk meninggalkannya. Kecanduan terus, walaupun sering kalah, kadang menang lama kedinginan, malwonten main lagi kalah terus. Ketika kalah, maka apapun yang ada akan dia tombokkan. Lombok nih. Lek duwe utang, hanem utang kan akhirnya nyolong, akhirnya jalur nang bojone sampai tukaran, akhirnya terjadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga gara-gara judi. Tidak menutup kemungkinan terjadi perceraian gara-gara judi. Tidak menutup kemungkinan dia akan begal sampai membunuh korbannya. Jangan tingali berapa korbannya orang yang main judi, yang sudah ketagihan, badhe nombok malih mboten ada arto, akhirnya segala cara dia halalkan, segala cara dia lakukan demi bisa nomboi judi, sampai hal-hal yang dilarang lainnya itu dia terjang. Ini yang membuat agama melarang judi, karena judi ini efeknya negatifnya luar biasa. Sesuai namanya judi al-maisir, bahasa Arabnya itu berasal dari kata yusrun, berarti pingin golek duit gampang, ndak usah nyambut gawe, langsung oleh duit akeh. Semacam menggandakan uang sing nate kejadian lagi. Betul mungkin, dan terus sing paling sae rezeki niku dibatasi. Khairul, terus nanti khairul amal amalur rajul biyadihi. Sebaik-baik pekerjaan pendamelan itu adalah amalur rajul biyadihi, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri.
bukan dengan menggandakan uang. Contohnya seperti judi, bukan dengan menipu. Karena kalau dilarang tidak ada keberkahan. Tapi kalau dihasilkan dari tangannya sendiri oleh yang bergaya, oleh biodonya betul ya. Walaupun ada sisi sosialnya, niat bantu tonggo yang punya hajat. Asal oleh tolong menolong, asal oleh kadang tuan rumah digurui. Masih tak iburi mboten napa-napa, tapi dirasani kan. Rame paling ya. Jadi harus TST, tahu sama tahu. Namanya ta'awun. Ta'awun itu berarti saling tolong menolong. Sing duwe gawe niku menolong orang dengan cara memberi upah. Sing dijare tolong itu menolong dengan caranya. Itu namanya ta'awun, saling tolong menolong. Terus judi itu karena termasuk sesuatu yang dilarang oleh syariat. Niku lek ningali ayate ya ayyuhalladzina amanu, wong-wong sing iman. Khitobe teng tiyang sing iman. Berarti tiyang sing beriman niki masih bisa terkena penyakit judi. Innamal khamru, bisa terkena penyakit minum-minuman keras. Wal maisiru, bisa terkena penyakit judi. Iki wong sing beriman iki. Sana sing kafir. Ayatnya berbunyi ya ayyuhalladzina amanu. Kecuali ya ayyuhalladzina kafaru, wong kafir main judi pantas. Ya wong beriman boten berarti kan boten. Tapi ayatnya ini ditope tertuju pada orang-orang yang beriman. Jadi kesimpulannya orang-orang yang beriman tidak menutup kemungkinan ini bisa berbuat dosa, bisa berbuat salah. Orang yang terbaik adalah orang yang ketika dia pernah berbuat salah dan dosa, maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah Ta'ala ini menyiapkan sifat Ghafurur Rahim, sifat maha pengampun, maha welas. Orang yang bertobat ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, asalkan bertobat. Sing paling megeli salah ndak tobat, sing nganggep ndak duwe dosa. Niku sing bahaya. Termasuk bahaya adalah orang yang ahli ibadah tapi dia merasa tidak punya dosa. Lebih baik orang yang bermaksiat lalu dia bertobat mengakui segala kesalahannya daripada wonten tiyang ahli ibadah tapi dia tidak merasa punya dosa. Itu termasuk dia sing sombong. Bila menikah segala sesuatu niku bali malih teng manah kula paring sedaya. Kalau hati kita ini bersih, insya Allah akan terarah pada perbuatan-perbuatan yang baik dan akan menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ada hadis bahwa di dalam tubuh kita itu terdapat segumpal daging. Segumpal daging itu idza saluhal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu bagus, maka seluruh anggota tubuh itu akan bagus. Kalau segumpal daging tadi itu bersih, apik, maka untuk mengerjakan kebaikan itu gampang. Karena segumpal daging tadi itu tidak terkotori oleh maksiat. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging tadi itu fasadat atau rusak, maka akan rusak pula segala anggota tubuh. Maksudnya apa? Untuk berbuat maksiat gampang.
tidak takut pada ancamannya Allah Subhanahu wa taala. Boten sungkan to biang, ndak izin malih. Badhe judi terang-terangan boten izin. Napa segumpal darah niku? Ala wahyal qalbu. Segumpal darah tadi itu adalah hati. Makanya ada istilah berhati-hatilah. Itu asal kata dari hati. Karena ketika hati ini sudah berhati-hati, maka segala sesuatu ini akan terkontrol dengan baik. Nanti ngelakoni nopo mawon, terpikirkan dulu. Iki api opo elek, tergantung hatinya. Dan hati ini bisa baik kalau asupan makan yang masuk ke dalam perut kita ini juga halalan thayyiban, dari sesuatu yang halal yang tidak melanggar syariat. Halalan thayyiban itu maksudnya ngeten, barangnya secara medis, secara kedokteran itu apik, terus oleh golek juga dengan cara yang halal. Wonten sesuatu itu jari medis apik, makan daging, makan telur, tapi oleh nyolong niku syarat halalan thayyiban. Jadi dokter api bagus, tapi oleh nyolong, oleh sing jare api. Lek sarane saya sing paling saya salah oleh dengan cara yang halal, barang yang dimakan ini sesuai dengan tuntunan medis atau kesehatan. Kalau menikah berangkat dari ayat tadi, kita sebagai orang tua ini harus selektif atau ngati-ngati memperhatikan anak cucu kita ketika bermain dengan HP, terutama yang baru beranjak dewasa, pun sampai mereka itu terjerumus ke dalam situs judi online. Sampai terjerumus podo karo tiang pun kena tali nih pun. Badai melepaskan itu sulitnya luar biasa. Bahkan cenderung orang tua akan dilawan. Bila menikah mumpung dereng, monggo saling mengawasi anak cucu kita, terutama yang sudah mulai beranjak dewasa. Termasuk permainan atau pegang HP-nya dibatasi. Tidak apa-apa main HP, tapi dibatasi waktunya. Jangan sekalian main HP dok. Bahaya menjadi. Jadi wayai main HP, wonten waktu lagi apa? Wayai sholat, wayai belajar, wayai napa niku dahar niku dibatasi. Terus sampai semuanya slow, main HP terus. Takutnya terjerumus ke dalam permainan judi online. Matur mugi kita sedaya mengikuti sesuai diselamatkan saking perbuatan maksiat, contohnya seperti judi online. Amin amin Allahumma amin. Para sedaya yang mulia, saat dari ini ditutup menawi wonten badhe dirembuk monggo dalem maturi. Alhamdulillah matur mugi ngaos kita dalem nika saged dados ilmu kang manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Saking kula menawi wonten salebat nyuwun aku pamitan wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.